para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh ini berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada kita kemudahannya selalu untuk selalu taat kepadanya, melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pernah mensabdakan ada 3 doa yang mana doa ini pasti kata Nabi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mendapati 3 manusia ini, 3 orang ini, hendaknya kita meminta doa kepadanya. Para ulama menjelaskan bahwasanya mintalah doa dari siapapun. Karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa-doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah. Kita tidak tahu dari lisan yang mana kita punya hajat ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dikatakan kepada orang ahli maksiat, orang yang sering melakukan dosa, mintalah doa kepadanya karena kita tidak tahu bagaimana keadaan orang tersebut. Mungkin di mata kita dia si pendosa. Di mata kita dia orang yang suka meninggalkan sholat. Di mata kita tidak ada baiknya itu orang. Tapi kita tidak tahu mungkin di sepertiga malam dia bangun malam, Allah berikan taufik hidayahnya, dia menangis, dia bertobat, diangkat derajatnya oleh Allah. Ternyata dia adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi khususnya kepada 3 golongan manusia ini yang Nabi langsung katakan doa mereka mustajab, sangat cepat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mereka orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Jadi orang yang berpuasa itu doanya akan cepat sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai dia berbuka. Makanya kita kalau ada hajat, ada keinginan, kita dengar ada orang yang berpuasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, maka mintalah doa kepadanya karena doa orang tersebut mustajabah, sangat cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Nabi adalah mereka orang yang berpergian atau kita kan namanya musafir. Musafir di sini bukan perjalanan kayak contoh ada orang pergi dari rumahnya menuju pabriknya, bukan itu. Tapi yang namanya musafir itu adalah orang yang melakukan perjalanan yang dikategorikan orang tersebut boleh melaksanakan sholat jamak ataupun qashar. Jadi perjalanan yang kurang lebih sekitar 80 kilo. Maka kalau kita mendapati ada orang yang seperti ini, maka minta doa kepadanya. Kita punya hajat, minta kepadanya. Karena doanya orang musafir itu sangat cepat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah doanya musafir. Satu lagi. Doanya orang yang terdolimi. Jadi kalau ada orang yang terdolimi, maka kita minta doa kepadanya. Tapi jangan bercita-cita ingin jadi orang yang terdolimi. Ya. Jadi kalau ada orang yang dzalimi, itu doanya sangat cepat sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita cari-cari entar siapa orang yang hari ini dzalimi ini. Atau kita bayar orang untuk berbuat zalim kepadanya, kemudian kita minta doa kepadanya. Tidak. Artinya di sini kita lebih mewanti-wanti diri jangan berbuat zalim sama orang lain. Karena doanya orang yang dzalimi itu mustajabah, sangat cepat sekali doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di doa orang yang ketiga ini, doanya orang yang dzalimi ini lebih mewanti-wanti sebetulnya kepada kita jangan berbuat zalim kepada orang lain. Karena doanya mereka ini, orang-orang yang zalim ini akan betul-betul sangat cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikisahkan suatu saat ada seorang nelayan yang dia ini kerjaan seharinya tentu mencari ikan. Tiba-tiba si nelayan diceritakan ini dia mendapatkan ikan yang besar. Dan ikan yang besar ini
dia sudah janjikan akan diberikan kepada keluarganya untuk dimakan bersama-sama. Tiba-tiba datang seorang pejabat meminta ikan tersebut. Si nelayan berkata, oh tidak saya jual. Ini akan saya berikan kepada keluarga saya, istri dan anak-anak saya. Dipaksa tetap si nelayan tidak memberikannya. Akhirnya si pejabat ini memukul daripada si nelayan tersebut. Kemudian diambil paksa. Tatkala ini pejabat pulang, sudah makan dengan ikannya, beberapa saat setelah itu ternyata isi pejabat ini kena penyakit kusta. Kusta itu penyakit kalau seandainya ada di jari, maka dia akan merembet kepada anggota yang lainnya. Maka biasanya kalau sudah kena kusta ini, biasanya langsung dipotong agar tidak merembet kepada yang lainnya. Nah, ini karena penyakit kusta sampai ini orang diceritakan itu badannya itu seperti tengkorak. Jadi sudah dagingnya ini hancur satu persatu, sudah seperti tengkorak hidup. Dia datang kepada dokter berobat, tidak bisa disembuhkan. Sampai akhirnya dia datang kepada orang soleh, kemudian bercerita. Lalu orang soleh ini mengatakan, kamu sudah berobat kemana-mana, masih tetap tidak bisa sembuh. Mungkin kamu dulu pernah berbuat dolim kepada seorang, dan orang itu mungkin mendoakan dirimu, sehingga Allah berikan bencana seperti ini. Coba ingat, siapa itu? Si pejabat mengatakan, saya tidak pernah berbuat dolim kepada orang lain. Tidak ingat-ingat. Setelah diingat-ingat, si pejabat ini mengatakan, iya, dulu katanya. Dulu beberapa tahun yang lalu, saya pernah memukul seorang nelayan karena saya meminta ikannya tidak diberi. Kata orang soleh ini, kamu cari itu nelayan, kemudian setelah itu kamu minta maaf dan minta doa kepadanya agar disembuhkan. Ada bingung ini si pejabat. Ini kejadian sudah beberapa tahun yang lalu. Dicari, subhanallah. Akhirnya si pejabat ini menemukan si nelayan tersebut. Tatkala dikonfirmasi kepada si nelayan pun sudah lupa. Wahai nelayan, maafkan kesalahan-kesalahan saya. Si nelayan sudah lupa, kamu siapa? Akhirnya bercerita, saya dulu yang pernah mengambil ikan kamu dengan paksa. Kemudian saya pukul dirimu ini. Si nelayan baru ingat, oh iya, saya ingat. Tolong saya minta maaf kepadamu. Oh, sudah saya maafkan. Tolong doakan agar Allah memberikan kesembuhan kepada saya. Didoakan. Kemudian setelah itu si pejabat ini bertanya, kamu waktu dulu saya tempeling, saya pukul, apa yang kamu doakan? Dulu waktu kamu pukul saya sakit hati. Kemudian saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan dia penyakit dengan apa yang dia lakukan kepada saya. Akhirnya si pejabat itu diberikan penyakit kusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah minta maaf, didoakan, pulang, tidak berapa lama daripada doa si nelayan ini, akhirnya si pejabat yang zalim ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada cerita tersebut, jangan kita berbuat zalim kepada orang lain. Karena kedzaliman kita, apabila si orang yang berbuat kedzaliman ini didoakan oleh orang yang dizalimi, maka doa mereka akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Intinya 3 orang tersebut adalah orang-orang yang kalau berdoa sangat cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah doa kepada orang-orang tersebut. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.